Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Desi. Hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Tapi sebelum kita ke materi, saya mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah like, comment, and subscribe. Dan buat yang belum, di-subscribe dulu ya teman-teman. Oke, langsung aja ke materi operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, tentukan hasil dari penjumlahan bilangan bulat berikut. Yang A ya teman-teman, 9 ditambah negatif 6 sama dengan 9 itu kan bilangan bulat positif ya teman-teman. Sedangkan negatif 6 adalah bilangan bulat negatif. Nah 9 dan 6 itu kan lebih besar 9 ya teman-teman. Berarti hasilnya nanti adalah positif. Selanjutnya tinggal dijumlahkan aja teman-teman. 9 dikurang 3 sama dengan 3. Nah berarti hasilnya 3 ya teman-teman. Selanjutnya yang B, negatif 8 ditambah 4 sama dengan 8 sama 4 itu kan lebih besaran yang 8 ya teman-teman. Jadi otomatis hasilnya negatif. Kemudian tinggal aja 8 dikurang 4 berapa? 4 ya teman-teman. Nah jadi hasilnya negatif 4. Atau bisa diperumpamakan seperti ini teman-teman. Negatif itu kita anggap hutang, kalau positif itu kita anggap bayar ya. Jadi negatif 8 ditambah 4 itu kita punya hutang 8. Hutang kita 8 nih, tapi udah kita bayar 4. Jadi hutang kita tinggal 4 ya teman-teman. Nah gitu, jadi hasilnya negatif 4. Kemudian yang C, negatif 7 dikurang 3. Nah ini sama aja teman-teman. Kita punya hutang 7 dan hutang lagi 3. Berarti hutang kita 10 ya teman-teman. Nah begitu. Kemudian yang D, negatif 8 dikurang negatif 2. Itu sama aja gini teman-teman. Negatif 8, negatif kali negatif itu positif. Jadi negatif 8 ditambah 2. Kita punya hutang 8 dan sudah kita bayar 2. Berarti hutang kita tinggal 6 ya teman-teman. Berarti hasilnya negatif 6. Kalau teman-teman masih bingung negatif dikali negatif itu positif. Nah, jadi gini teman-teman, negatif kalau dikali negatif itu hasilnya positif. Negatif kali positif itu hasilnya negatif. Positif kali negatif hasilnya juga negatif. Tapi kalau positif dikali positif hasilnya positif. Kalau sama ya, kalau negatif sama negatif, positif kali positif itu hasilnya akan positif. Tapi kalau salah satu aja beda, kayak negatif atau kali positif atau positif kali negatif itu hasilnya negatif ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham. Selanjutnya yang kedua, ubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan. Nah, kalau ini ada pengurangan 9 dikurang 6 sama dengan 3. Udah ada jawabannya ya teman-teman. Tapi kita diminta untuk membuatnya dalam sebuah garis bilangan. Jadi kita buat dulu teman-teman garis bilangannya. Yang pertama kita buat dulu garis bilangannya. Kemudian sebelah kanan angka 0 itu positif ya teman-teman. Kita buat dulu garis bilangannya. Nah, setelah selesai kita akan menggambarkannya. 9 dikurang 6. Berarti patokan kita 9 dulu ya. Kita berdiri di angka 0 nih. Kemudian kita akan berjalan 9 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ya teman-teman. Kita buat garis tepat di angka 9. Kemudian dikurang 6.
berarti kita mundur ya. Mundur sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhenti di sini ya teman-teman. Arahnya ke sana. Berhenti di angka 3. Nah, dari sini kita udah bisa kebaca nih, berarti 9 dikurang 6. 9 langkah ke kanan maju, kemudian karena dikurang berarti kita mundur sebanyak 6 langkah. Nah, jadi begini teman-teman gambarnya ya. Kalau yang B, 4 dikurang negatif 5 sama dengan 9. Ini sama aja kayak 4. Negatif kali negatif kan positif ya teman-teman. Berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kita akan buat juga garis bilangannya. Agak mundur. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita berhenti di angka 0, kemudian kita maju 4 langkah ya ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah lagi 5, berarti kita maju lagi sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi kita berhenti di titik 9. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham ya gimana cara membuat mengubah kalimat matematika dalam bentuk garis bilangan. Selanjutnya, ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika. Kalau yang nomor 3 ini kebalikan dari nomor 2 ya teman-teman. Jadi kita udah disajikan nih garis bilangan, kemudian kita harus membaca kalimat matematikanya. Jadi berapa dijumlah berapa sih, atau berapa dikurang berapa gitu yang terbaca dari garis bilangan tersebut. Jadi kita baca nih teman-teman, kita fokusnya ke titik 0 ya. Jadi kita mulai dari garis A. Berjalan berapa kali nih ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berjalan 5 langkah. Berarti 5. Karena kita mundur ya teman-teman. Karena arahnya berbalik arah, itu artinya negatif. Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 teman-teman. 5 dikurang 7, berhentinya di angka berapa? Negatif 2, berarti sama dengan negatif 2. Nah, jadi kalimat matematikanya itu 5 dikurang 7 sama dengan negatif 2. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham gimana caranya kita membaca sebuah garis bilangan untuk mengetahui kalimat matematikanya. Lanjut, selanjutnya perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, negatif 12 dikali 8 ditambah 10 dikurang 4 ditambah 40 dikurang 10. Sama dengan yang pertama kita kerjakan yang perkalian dulu ya teman-teman. Negatif 12 dikali 8. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Berarti negatif 12 dikali 8 itu 96 ditambah nih 40 dikurang 10. 40 dikurang 10 berapa teman-teman? 30 ya. Berarti 30 berarti negatif 96 ditambah 30. Sama aja gini teman-teman kayak tadi ya. Kita punya hutang 96, berarti dibayar 30. Berarti masih hutang ya teman-teman, karena masih kita bayar 30. Sama aja caranya, tinggal 96 dikurang 30, yaitu 54. Tapi hasilnya negatif ya teman-teman. Jadi negatif 54. Kemudian yang kedua, 48 dibagi negatif 6 dikali 10 dikurang negatif 30. Kita kerjakan yang pertama dulu teman-teman, pembagian. 48 dibagi negatif 16. Berarti hasilnya udah positif negatif ya.
48 dibagi 16 berapa teman-teman? 3 ya. 3 dikali 10, tulis dulu ya soalnya teman-teman. Dikali 10. Nih, negatif kali negatif itu kan positif, berarti positif 30. Sama dengan negatif 3 dikali 10 berapa teman-teman? Negatif 30 ya, ditambah 30. Jadi nih, negatif 30 ditambah 30. Kita punya utang 30 dan sudah kita bayar 30. Berarti hutang kita lunas ya teman-teman, berarti 0. Oke. Selanjutnya yang ketiga 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikali negatif 10. Kita kerjakan yang pembagian dulu ya teman-teman. Negatif 120 dibagi negatif 12. Hasilnya udah pasti negatif. Karena pokoknya kalau beda ada positif ada negatif udah pasti hasilnya negatif. Kalau perkalian dan pembagian. 120 dibagi 12 10 ditambah 24 dikali negatif 10. Berarti negatif 10 positif kali negatif kan negatif ya, berarti negatif 240. Nah, kita punya hutang 10, hutang lagi 240. Berarti hutang kita bertambah ya, jadi hutang 250. 250. Selanjutnya yang nomor 4, negatif 70 dikurang negatif 10 dibagi 10 dikali 12. Kerjakan dulu yang dalam teman-teman. Negatif 70, negatif dikali negatif kan positif ya, berarti negatif 70 ditambah 10 berarti negatif 60 dibagi 10 dikali 12 sama dengan negatif 60 dibagi 10 itu negatif 6 ya teman-teman. Negatif 6 dikali 12 berarti negatif 72. Begitu ya teman-teman. Ini nomor 4. Ini nomor 3. Ini nomor. Nah, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham bagaimana cara mencari perkalian dan pembagian dari bilangan bulat. Nah, kemudian ini ada latihan soal, bisa teman-teman kerjakan dan hasilnya bisa didiskusikan bersama teman, orang tua atau guru supaya teman-teman bisa paham lagi mengenai operasi hitung bilangan bulat, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Ini ada lagi soalnya sampai nomor 5 ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa di like